Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk bahan kuliah video ajar pada kali ini kita akan coba sedikit membahas ya. Ini hanya sebagai prolog agar nanti memicu untuk berdiskusi nanti di kuliah. Jadi untuk judul kuliah kita hari ini adalah konsep dasar berkaitan dengan pembiayaan sektor publik. Tentunya ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui karena bagaimana sih sebenarnya kita secara teoritis gitu ya pembiayaan publik itu dibahas. Tentunya nanti sebelum masuk ke sana kita akan kupas juga bagaimana mengenai teori barang publik ya. Jadi Anda harus tahu dulu mana itu barang publik, mana itu barang yang bukan publik gitu ya, ataupun semi publik. Nah, itu juga perlu menjadi perhatian kita dalam memahami pembiayaan sektor publik ke depannya. Ini adalah outline bahasanya. Setidaknya ada 5 bahasan yang kita akan coba presentasikan ya. Saya coba buatkan video ajarnya. Pertama adalah bagaimana skema barang dan jasa publik itu. Terus nanti ada teori dari barang publik, konsep dasar pembiayaan pembangunan, terus ada public finance yang nanti correlated dengan ekonomi, dan juga bagaimana sebenarnya public good itu di dalam Islam ya. Walaupun nanti tidak akan banyak panjang lebar untuk dibahas, tapi itu setidaknya menjadi sebuah pemicu ya untuk kita berdiskusi di dalam kuliah ini. Yang pertama, berkaitan dengan skema barang dan jasa. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini kalau kita buatkan semacam diagram gitu ya, matriks, semakin ke kiri ya, semakin ke kiri sini ya, ke kiri dia makin bersifat eksklusif atau misalkan istilahnya makin terbatas orang itu bisa memiliki gitu ya, bisa mengakses. Nah, ketika makin ke kanan ini kelihatan ya, makin ke kanan ini adalah makin non eksklusif. Artinya makin banyak orang bisa mengakses ya dengan resources yang tersedia. Terus kalau di sini makin ke atas ini ada rivalry atau persaingan. Jadi saingannya tuh makin banyak gitu ya. Kenapa saingannya makin banyak nanti akan kita jelaskan ya. Ketika ke bawah saingannya juga makin sedikit, non rivalry consumption. Nah, kalau kita petakan jadi 4 matriks gitu ya. Ini public goods itu ada di sini. Jadi dia itu yang sifatnya non rivalry ya, alias sebenarnya kita untuk memperoleh itu tidak perlu ada persaingan kan ya. Tidak perlu ada perebutan gitu ya. Karena itu public good sudah disediakan misalkan oleh pihak pemerintah. Dan ini ada non eksklusif ya. Jadi memang tidak terbatas untuk orang-orang yang mampu ataupun orang-orang yang kaya. Nah, perbedaan di sini ada private goods. Private goods itu adalah berarti kebalikan dari public goods, di mana memang di situ ada persaingan gitu ya untuk memperolehnya dan juga aksesnya terkadang eksklusif ya. Nah, ini contohnya adalah misalkan kalau public goods ada taman dan sebagainya. Nanti akan dibahas di slide berikutnya. Ada juga ada semi public gitu ya, dan juga ada semi private. Kalau di sini memang bagaimana sebenarnya public ya, orang bisa mengakses, tapi dia akan lebih non ini apa istilahnya ada persaingan, rivalry ya, ada persaingan. Kenapa ada persaingan? Karena bisa jadi nanti akan makin terbatas gitu ya. Dia mungkin aksesnya banyak, aksesnya mungkin kita bisa peroleh kapanpun, tapi kedepannya mungkin akan terbatas karena nanti dia fungsi dari degradasi lingkungan. Terus ini semi private atau jointal atau club goods, jadi banyak ya bahasanya. Nah, dari semua ini sebenarnya yang menarik gitu ya. Pertama adalah siapa sih sebenarnya yang akan memperoleh keuntungan gitu ya dari skema ini. Yang kedua, kalau misalkan dia untung nih, siapa yang akan bayar? Bisa jadi saya memperoleh keuntungan, ada jalan misalkan, saya peroleh untung, tapi saya bayar nggak? Ya, siapa yang bayar?
Bagaimana cara ekonomi bisa efisien? Nah, ini juga menarik karena ada beberapa ketika public goods itu karakteristiknya bisa jadi orang akan mengeksploitasi gitu ya. Dan juga terkadang nggak efisien. Siapa yang mau mendanainya? Terus bagaimana nanti agar bisa adil? Nah, ini juga menarik karena ketika private goods dan public goods itu kan dua kepentingan yang berbeda gitu ya. Jangan-jangan nanti tempat wisata misalkan itu terbatas itu untuk private gitu ya. Atau misalkan dia mungkin jatuhnya ke semi private. Sedangkan orang-orang yang mungkin dia pengen juga ke sana nggak bisa gitu ya. Misalkan laut ya, laut itu kan di undang-undangnya itu disampaikan itu adalah sebenarnya publik gitu. Jadi nggak boleh diprivatisasi ya, seperti itu. Terus ada bagaimana menyikapi eksternalitas. Nah, dari setiap masing-masing kegiatan ini nanti akan ada dampak-dampaknya, mau eksternalitas positif ataupun negatif yang ditimbulkan. Yang keempat adalah bagaimana efektivitasnya ya tentunya. Baik, kita coba kupas satu persatu ya. Tapi sebelum masuk ke masing-masing, coba dilihat dulu. Ini adalah konsep dasar dari barang publik ya. Jadi barang publik adalah barang yang tak dibatasi siapa penggunanya. Jadi pertama ya, nggak dibatasi siapa penggunanya. Jadi itu adalah diakses oleh orang lain. Dan tidak memerlukan biaya tertentu untuk memperoleh maupun mengaksesnya. Nah, gitu ya. Jadi keywordnya ada dua tadi, non-rivalry alias tidak ada persaingan atau di sini diwakili dengan tidak memerlukan biaya ya, dan non-excludable atau tidak dibatasi, tidak eksklusif gitu ya. Dia tidak dibatasi oleh siapapun. Jadi memang bisa mengakses. Nah, ini kalau kita lihat definisi rivalry ya. Jadi rivalry kan ini persaingan. Nah, ini konsepnya adalah pertama, manfaat konsumsi dari suatu barang akan berkurang bila dikonsumsi beberapa individu. Jadi kenapa sih sebenarnya ada persaingan? Itu karena ketika saya mengkonsumsi sebuah barang tertentu gitu ya, bisa jadi nanti akan mengurangi gitu ya, mengurangi entah itu jumlah ataupun kualitas dari orang lain ingin mengakses barang itu juga gitu ya. Sehingga mau tidak mau ya udah gue punya uang, kamu punya uang gitu ya, saya punya uang, berarti uang yang lebih besar mungkin akan berhak mengaksesnya. Itu adalah yang rivalry gitu ya, persaingan. Jadi di sini yang mampu secara finansial dia yang biasanya memperoleh akses gitu ya. Nah, yang kedua adalah eksklusif atau excludable ya. Jadi bahasanya umumnya sih excludable, tapi bisa juga kita artikan sebagai eksklusif ya. Jadi kalau eksklusif adalah proses konsumsi ataupun penggunaan suatu barang dikhususkan bagi individu gitu ya. Jadi di saat yang sama itu menghilangkan kesempatan lain, pihak lain untuk mengkonsumsi tersebut gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah konsep dasar dari pembiayaan publik ya, barang publik. Baik, kita masuk satu-satu coba. Yang pertama adalah tentang barang publik. Bagaimana sih sebenarnya karakteristiknya ataupun sifatnya? Saya kira tadi disampaikan sudah tidak ada persaingan dan juga bisa diakses secara terbuka ya. Jadi tanpa charge tertentu kepada orang yang mau mengaksesnya. Setiap orang dapat mengambil manfaat yang diperoleh oleh orang lain. Ya. Jadi di sini kesempatan semuanya itu adalah sama ya. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Nah, contohnya di sini ada dari jalan, ya, sungai, taman. Kalian kan bebas memakai ya, kecuali nanti jalan tol. Jalan tol kan tidak semua orang bisa mengakses. Ada yang dia memilih untuk jalan bukan tol ya. Jadi itu kan pilihan jadinya. Dan sangat mengandalkan dana yang bersumber dari tax yang dikelola oleh pemerintah. Nah, ini jadi karakteristik barang publik seperti ini. Jadi rata-rata karena dia tuh sebenarnya berpotensi muncul kegagalan pasar ya. Nah, nanti kita akan bahas kegagalan pasar di pekan berikutnya mengenai alokasi atau fungsi pembiayaan publik. Salah satunya di fungsi alokasi ya. Ya, di situ nanti kita akan bahas tuh bagaimana kegagalan pasar itu terjadi akibat adanya barang publik ya. Sebagai intro untuk kita bahwa misalkan kalian pernah lihat toilet umum gitu ya, atau misalkan melihat taman. Itu kan kalau misalkan tamannya punya pemerintah, rata-rata bisa jadi gitu ya.
ada aja yang misalkan kotor, tidak terawat dan sebagainya. Itu adalah salah satu ini barang apa konsekuensi dari barang publik. Setiap orang individu dia tidak terpicu untuk merawat karena merasa dia tidak memiliki itu, walaupun dia menikmati dari hasil barang tersebut gitu ya. Nah, ini adalah pertama tentang sifat barang publik. Yang kedua, sifat barang private. Ini kebalikan dari yang barang publik tadi ya. Jadi bagaimana di sini satu konsumen bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan kesempatan pihak lain untuk memanfaatkan barang tersebut. Makanya di sini ada dasar dari munculnya persaingan. Jadi rival rouse consumption. Ini adalah salah satu sifat barang publik. Yang kedua adalah sifatnya excludable consumption ya. Jadi seperti yang tadi dipaparkan di awal. Nah, di sini artinya pengguna atau konsumen gitu ya, hanya dibatasi yang memenuhi persyaratan tertentu gitu ya atas sebuah barang gitu ya. Misalkan ya misal apa ya istilah kelas menengah atas gitu ya, ada perumahan atau misalkan mobil mewah dan sebagainya itu dimiliki oleh orang-orang gitu ya. Tentunya kalau kita ya kita nggak sanggup memiliki itu, tapi bagi dia bisa gitu ya. Makanya dia excludable, hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu membelinya, eksklusif ya istilahnya. Dan yang ketiga adalah scarcity. Scarcity ini artinya kelangkaan ya, keterbatasan dalam jumlah, terutama misalkan kalian pernah lihat buku special edition gitu ya, limited edition, hanya 100 di dunia. Nah, itu kan sebenarnya faktor kelangkaan sehingga orang itu akan berebut untuk memperoleh barang tersebut ya. Kalau misalkan demand-nya tinggi untuk barang tersebut. Sangat mengandalkan sumber dana dari tiap individu, ini jelas ya, karena sifatnya private, jadi masing-masing individu yang dia berhak mengaksesnya. Jadi pemerintah tidak perlu ikut campur di dalam barang private. Contohnya dari rumah, kendaraan pribadi gitu ya. Terus apalagi? Saya kira banyak ya contoh-contoh barang-barang private ya. Misalkan kalau konteks keplanologian saya kira rumah, mungkin toko gitu ya, perdagangan dan sebagainya. Selanjutnya, ini adalah semi private nih. Jadi semi private ini sebenarnya private, tapi dia awalnya public gitu ya. Nah, contohnya yang jalan tol dan sebagainya. Jadi dia tuh sifatnya eksklusif, tapi sebenarnya nggak ada sebenarnya persaingan yang ada di dalamnya. Oh, setiap orang berhak mengakses itu kan sebenarnya, tidak ada batasan gitu. Nah, sumber dana berasal dari free of charge, jadi charging pengenaan charge untuk biaya kita mengakses itu untuk peroleh akses. Muncul ketika situasi monopoli ilmiah. Ini juga banyak ya. Kalau misalkan konteksnya pemerintah, kita bisa lihat air, misalkan ada dikelola oleh PDAM gitu ya. Ada listrik, PLN, energi, misalkan atau minyak ya, migas, gitu ya, Pertamina dan sebagainya. Ini sebenarnya dia tuh semi private, jadi istilahnya dia tuh untuk kepentingan semua orang gitu ya. Tapi dia kasih takaran bayaran gitu, agar proporsional. Seperti itu ya. Kita lanjut. Ini untuk yang terakhir adalah common pool resources ya, atau kita bilang semi public. Jadi sebenarnya dia tuh sifatnya terbuka gitu ya. Namun bisa jadi muncul persaingan. Kenapa muncul persaingan? Karena bisa jadi resourcesnya banyak, tapi lama-kelamaan kalau dikonsumsi, dia itu akan hilang gitu ya, lama-kelamaan ya. Jadi tidak dalam waktu jangka pendek gitu ya. Dan ini terkadang masalahnya adalah masalah degradasi lingkungan. Ya, degradasi lingkungan ini kan banyak ya spektrumnya. Misalkan pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi yang sifatnya adalah mengurangi tingkat kualitas dari lingkungan tersebut. Dan yang menarik juga adalah tragedy of the common ya. Jadi di sini paling banyak dikatakan oleh Ostrom ya. Ostrom itu pakar inilah teori tentang public ya, common pool resources, itu adalah teori dari Ostrom salah satunya. Bagaimana nanti di situ ada isu keadilan, tanggung jawab, efektivitas, dan sebagainya.
Ya tahulah kalau kita mau mengakses misalkan orang mancing gitu ya di laut. Orang mancing itu kan dia termasuk mendapatkan barang yang common pool resources gitu ya. Kita sebenarnya tidak dibatasi mancing itu seperti apa, tapi ketika lama-kelamaan banyak orang mengakses itu, bisa jadi nanti ada muncul degradasi lingkungan dan akhirnya membunuh dari biota yang ada di laut tersebut misal gitu ya. Nah, terus kita lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa permasalahan ya pengadaan barang publik. Jadi terkadang pertama barang publik itu tidak memiliki harga alias tidak diperdagangkan. Sehingga gitu ya tidak ada pasar gitu ya. Makanya kegagalan pasar berupa public goods. Yang contohnya yang tadi saya sampaikan, taman-taman banyak yang tidak terawat. Tidak ada keuntungan secara langsung. Nah, ini ya. Jadi orang itu apa istilahnya, saya akan bayar pajak nih ke pemerintah gitu ya. Tapi saya nggak merasa dapat langsung keuntungan saya dari bayar pajak itu. Karena sistem kita kan bukan earmarking ya. Seperti yang pernah saya sampaikan. Jadi karena memang tidak langsung kita peroleh manfaatnya, maka ya akhirnya orang jadi tidak merasa diuntungkan gitu ya. Yang ketiga adalah pemanfaatan barang publik cenderung tidak terkontrol ya. Kita tahulah istilahnya kalau ada sebuah asumsinya kalau nih ya, kalau ada barang gitu ya, ada rumah atau ruang, oh silakan dipakai bebas. Itu pasti rata-rata nanti tidak terawat ya, tidak tersapu dan sebagainya. Karena setiap orang tidak memiliki itu ya, tidak apa sense of belongingnya itu nggak ada gitu. Beda kalau misalkan saya punya kucing, saya rawat kucing gitu ya, karena itu adalah tanggung jawab saya gitu. Nah, yang terakhir adalah utilitas yang diperoleh setiap individu dari barang publik itu bergantung pada tingkat persediaan dan komitmen individu lain. Ya, jadi istilahnya karena di sini kan ekonomi patungan ya, pembiayaannya urunan. Sehingga ketika yang lain tidak membiayai gitu ya, saya membiayai, akhirnya uangnya tidak cukup untuk merawat taman, akhirnya kita dapat imbasnya gitu ya. Jadi adalah permasalahan-permasalahan tentang pengadaan barang publik ya. Selanjutnya, kita masuk ke sedikit teori tentang barang publik ya. Ada 3 teori saja yang saya coba sajikan, karena banyak sebenarnya teori-teorinya yang cukup relevan aja ya, yang bisa kita bahas. Soalnya ini udah bahasanya ekonomi pembangunan sebenarnya ya, prodinya bukan lagi PWK. Cuman ini sebagai pengantar aja untuk kita masuk pembiayaan pembangunan. Teori barang publik, pertama ini dari Bowen ya. Dari Bowen itu maaf, ini dari Pigot. Ini dari Pigot ya, jadi bukan Bowen. Dari Pigot, barang publik harus disediakan sampai mencapai kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk mendanai program pemerintah. Jadi ini salah satu tadi permasalahan ya, yang di awal itu. Jadi si Pigot itu dia ingin coba membuatkan semacam grafiknya gitu ya. Bagaimana sih orang itu kepuasan dia utilitas sebuah individu ya, individu tertentu dibandingkan dengan ketika dia memperoleh pelayanan dari hasil pajak yang dia yang pemerintah pungut gitu ya, dari dia. Sehingga di situ harusnya gitu ya antara yang kepuasan dia itu akan sama dengan yang dia benar-benar real merasakan di lapangan gitu loh. Yang misalnya taman tadi tamannya terawat dan sebagainya. Nah, kurva ini gitu ya, kurva ini yang ini kan menurun nih, kurva U ya. Menunjukkan bahwa semakin banyak barang publik yang diproduksi, maka akan semakin rendah kepuasan marginalnya yang dirasakan masyarakat. Jadi maksudnya ketika banyak sekali ya barang publik gitu ya diadakan oleh pemerintah gitu ya, akhirnya tidak cukup kan untuk bisa mendanai itu kan dari pajak. Makanya di sini akan rendah kepuasan marginalnya gitu ya. Jadi masyarakat nggak merasa mana nih gitu ya hasilnya, itu nggak ada. Nah, semakin banyak pajak dipungut, maka semakin besar ketidakpuasan masyarakat. Nah, ini jadi istilahnya kalau misalkan barang publik itu makin banyak, berarti kan cost maintenance-nya itu harus besar juga tuh. Maka dia pungut pajak lebih besar. Nah, ini sebenarnya hampir sama ketika kalian lihat
di Eropa ya. Eropa itu kenapa pajaknya besar? Karena ya sebanding dengan infrastruktur yang dia sediakan gitu loh. Infrastrukturnya mewah di Eropa itu ya. Misalkan ada subway, ada berbagai macam banyak sekali ya jenis infrastruktur, dan itu luar biasa ya, high tech istilahnya kan, teknologinya tingkat tinggi. Nah, tapi masyarakat itu cenderung menolak karena tadi dari pajak itu tanda kutip harus dikelola dulu, terus nanti dia harus dialokasikan. Dan terkadang orang itu tidak cukup trust ya, misalkan khawatir uangnya dikorupsi dan sebagainya. Nah, kelemahan dari teorinya Pigo ini adalah kepuasan dan ketidakpuasan itu susah diukur gitu. Jadi kapan kita mengatakan masyarakat ini puas ataupun tidak puas, itu rada susah gitu ya. Karena itu sebuah hal yang sangat-sangat kualitatif gitu ya. Sedangkan yang kita inginkan kan sebenarnya kuantitatif, terukur gitu loh. Nah, gitu. Nah, ini yang kedua adalah ini dari Bowen ya. Ini tadi kebalik ini. Jadi yang tadi Pigo, sekarang Bowen. Ya. Kalau Bowen ini barang publik sebagai barang di mana pengecualian tidak dapat ditentukan. Ketika barang publik tersedia, maka tidak ada seorang pun yang dapat dikecualikan dari manfaat tersebut. Nah, ini sebenarnya menarik ya, karena barang publik itu kan orang tuh bisa mengakses secara bebas. Sehingga ketika kita mengadakan barang publik, tentunya langsung otomatis gitu ya, kita nggak bisa mengontrol. Jadi orang bisa leluasa di situ. Nah, di sini kita lihat ada DA dan DB menunjukkan permintaan individu A dan B. Ini ya, DA terus ini DB gitu ya. Ini menunjukkan permintaan kan, permintaan akan barang publik. Jumlah barang publik yang disediakan pemerintah itu adalah sebenarnya OY. Jadi di sini, oh ternyata pemerintah mampunya hanya segini gitu ya. Nah, cuma berarti kalau misalkan mampunya cuma segini, hanya segini yang terlayani gitu ya. Selebihnya yang keluar ini harus di apa istilahnya, orang mungkin akan rada kecewa gitu ya. Rada kecewa karena mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, kelemahannya masyarakat itu tidak mau mengemukakan kapan sebenarnya kesenangan mereka akan sebuah barang. Sehingga kurva permintaan menjadi tidak ada. Jadi kita kan istilahnya bicara supply demand nih. Tapi demand-nya sendiri kan kesenangan atau utilitas. Kalau utilitasnya kita nggak bisa ekstrak, kita nggak bisa nilai, ataupun kalau dinilai nilainya ambigu atau semu gitu ya, maka itu rada susah, akhirnya bias lagi gitu ya di dalam proses diagram ini. Nah, ini adalah teori barang publik Samuelson ya, ini terakhir. Jadi adanya barang publik tidaklah berarti bahwa perekonomian tidak dapat mencapai kondisi Pareto optimal atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal. Jadi dia bilang, oke, misalkan pemerintah menyediakan barang publik, tapi sebenarnya yang akhirnya tidak memunculkan Pareto optimal gitu ya, istilahnya tidak efisien. Bisa jadi pemerintah mengalokasikan seluruh anggarannya dari pajak itu untuk kepentingan masyarakat, tapi ternyata gitu ya, itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat misalkan. Jadi harus combine antara private gitu ya dengan public, sehingga nanti ada muncul Pareto optimum gitu ya. Private pengen apa, public juga pengen apa, nanti ada titik temunya. Ini ada kelemahan-kelemahannya. Hasil analisis sangat bergantung pada tingkat kesejahteraan individu, menunjukkan Pareto optimal gitu ya, dan sebagainya. Oke. Ini sedikit lagi, saya cepat aja ya. Public finance dan ekonomi, kita lihat bahwa memang ketika public sector dan private sector ini berinteraksi, bergabung, maka sebenarnya kita munculkan mix ekonomi gitu ya. Jadi kalau kita bicara pembiayaan pembangunan, apalagi sektor publik, pasti akan berkaitan dengan yang namanya ekonomi gitu ya. Bahkan di sini istilahnya menurut Stiglitz ini, dia sampaikan tuh bahwa pemerintah dapat mengubah perilaku sektor swasta melalui penerapan 3 hal, regulasi, pajak, dan juga subsidi. Nah, intinya adalah bagaimana sektor publik dan sektor swasta itu pasti nanti akan berinteraksi gitu ya. Sehingga hati-hati dalam menimbang keputusan dalam apa istilahnya public finance ya, karena itu akan berhubungan sekali dengan private.
Nah, yang terakhir bagaimana sebenarnya public finance dalam Islam. Nah, ini bahasanya masih panjang ya, saya menyarikan dari bukunya. Ini bukunya dari tesis ya, di tesis atau disertasi ya, 2014. Ini menarik sebenarnya karena dia bicara tentang konsep kepemilikan barang. Bagaimana sih sebenarnya barang publik itu di dalam Islam diatur gitu ya. Jadi kepemilikan itu istilahnya pertama di Islam itu semua yang ada di langit dan bumi itu adalah kepunyaan Allah. Banyak sekali ya. Khalaqas samawati wal ardh gitu ya. Fil laili wan nahari dan sebagainya itu adalah semuanya kepunyaan Allah. Harta hanyalah fasilitas atau media bagi kehidupan manusia. Ini juga menjadi prinsip di dalam Islam. Karena harta itu tidak akan dibawa mati gitu ya. Yang dibawa mati adalah pahala. Dan yang terakhir adalah Allah menganugerahkan kepemilikan kepada manusia. Jadi kita udah istilahnya sebagai khalifah ya, sebagai khalifah di bumi gitu ya, sehingga kita juga dikasih amanah untuk istilah memiliki gitu ya, memiliki di dalam bumi itu. Dan ini bahwa kepemilikan umum merupakan berbagai komoditas yang dijadikan sebagai hak milik seluruh kaum muslimin, sehingga setiap individu berhak memanfaatkannya, akan tetapi gitu ya tidak diperkenankan untuk menguasai atau memiliki. Jadi di dalam Islam tidak ada konsep memiliki sebenarnya ataupun menguasai, tapi berhaknya adalah memanfaatkan ya. Maka ini menarik sebenarnya karena Indonesia ini kan dia menganutnya kepemilikan ya, ada hak milik tanah dan sebagainya. Nah, ini menarik di Islam itu kita bahas. Konsep kepemilikan dalam Islam gitu ya. Kepemilikan umum al-milkiyah al-amma adalah izin syariat kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan sebuah benda tertentu. Nah, memang masih rada banyak debatable ya bagaimana kepemilikan umum dalam Islam, tapi saya kira kita nanti akan mengeksplor lebih ya, di bagian alokasi nanti ya. Kalau di sini kan masih konsep dasarnya. Ini untuk pemicu aja. Dan bagaimana Islam mengatur ekonomi gitu ya, itu ada 3 hal. Pertama memang ada kepemilikan pemilikan masing-masing ya individu, ada mekanisme pengelolaan kekayaan gitu ya. Nah, ini juga menarik bagaimana Islam bicara tentang ketimpangan dan sebagainya. Yang ketiga adalah distribusi kekayaan di antara manusia ya. Nah, ini saya kira menarik untuk bahasan pertemuan yang berikutnya. Oke, itu adalah video singkat untuk kuliah kita hari ini. Silakan didiskusikan lebih lanjut di dalam forum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.